kita sudah memiliki kesepakatan bersama terkait dengan upaya untuk menghentikan sebaran ini. Di antaranya adalah melaksanakan physical distancing, mengatur jarak. Artinya bahwa kegiatan physical distancing yang kemudian dalam implementasinya diwujudkan dalam bentuk tetap tinggal di rumah, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan melaksanakan ibadah di rumah, tidak sepenuhnya bisa dilaksanakan dengan baik. Oleh karena itu, penularan di luar masih saja terjadi. Di dalam rangka untuk memperkuat lagi tentang upaya physical distancing, maka pemerintah memberikan kesempatan kepada seluruh pemerintah daerah untuk secara berjenjang, secara terstruktur mengajukan pembatasan sosial berskala besar. Hakikat dari kegiatan pembatasan sosial berskala besar sebenarnya adalah untuk menegaskan kembali tentang pembatasan-pembatasan aktivitas sosial orang per orang yang sangat memungkinkan terjadinya penularan kasus ini dari seseorang yang positif COVID-19 kepada orang lain yang sangat rentan. Oleh karena itu, mari kita patuhi bersama tentang ketentuan-ketentuan physical distancing. Apalagi seperti yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah DKI untuk menerapkan PSBB. Oleh karena itu, inilah salah satu cara bagi kita untuk secara komitmen lebih kuat, secara lebih tegas lagi melaksanakan kegiatan physical distancing. Terima kasih kepada umat Nasrani bahwa pada hari ini sudah diawali rangkaian perayaan Paskah dimulai dengan kegiatan Jumat Agung dan seterusnya yang dilaksanakan di kediaman masing-masing. Yang dilaksanakan kegiatan ibadah bersama keluarganya dari rumah masing-masing. Kami menghargai dan mengapresiasi ini sebagai suatu bentuk nyata dari upaya kita bersama untuk melaksanakan physical distancing, dan untuk warga yang berada di DKI ini adalah upaya nyata untuk kemudian melaksanakan pembatasan sosial berskala besar. Oleh karena itu, kita bangga bahwa kita sudah melihat kesungguhan siapapun untuk mematuhi ini. Karena hanya ini saja kunci bagi kita untuk bisa memutuskan rantai penularan ini. Oleh karena itu, masyarakat yang berdomisili, bertempat tinggal, atau melakukan aktivitas di wilayah DKI Jakarta diminta untuk mematuhi pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar. Oleh karena itu, ini bukan kebijakan yang baru, tetapi ini kebijakan yang memperkuat tentang physical distancing, tentang wajib menggunakan masker, tentang menjaga jarak. Jadi ini jangan dianggap sebagai sesuatu yang baru, tapi marilah kita komitmennya yang baru untuk lebih tegas dan bersama-sama di dalam kaitan dengan pelaksanaan ini. Tetap berada di rumah, tetap melaksanakan ibadah di rumah, bekerja dari rumah, dan kemudian lakukan kegiatan-kegiatan yang konstruktif di rumah. Kita sadari bersama bahwa saat ini yang sedang kita hadapi untuk beberapa daerah adalah ancaman peningkatan kasus demam berdarah. Oleh karena itu, pemberantasan sarang nyamuk di rumah masing-masing sebaiknya segera dilaksanakan dengan maksimal. Banyak hal-hal yang bisa kita bagikan dalam kaitan ini kegiatan bersama orang lain. Sebagai contoh, sekarang kita bisa memanfaatkan jasa pengantaran barang secara online yang menggunakan sepeda motor. Silahkan ojek online masih bisa beroperasi meskipun nanti diarahkan kepada jasa kurir barang dan makanan. Ini yang menjadi penting untuk kita.
Terima kasih saudara-saudara atas kepatuhan dan disiplin saudara-saudara sekalian. Kita percaya bahwa keputusan ini dalam rangka untuk melindungi kita semua, melindungi dari penularan dan orang lain menularkan penyakit ini. Hanya dengan bersatu melawan COVID-19, maka kita bisa bekerja dengan lebih baik. Berikutnya, tolong kembali lagi dapatkan berita yang benar tentang COVID-19 ini. Karena ini menjadi penting agar tidak muncul ketakutan yang berlebihan, keresahan yang tanpa dasar, dan bahkan memunculkan kebencian, memunculkan kemarahan terhadap berita-berita yang tidak benar ujung pangkalnya. Silahkan jangan berhenti untuk mengakses informasi tentang COVID-19 pada situs-situs resmi yang sudah kita siapkan. Ada pada portal covid19.go.id, ada hotline di 119, ada WhatsApp COVID-19 yang bisa diakses di 0811 33 39 9000. Ada Halo Kemkes di 1.500 567. Dan banyak sekali aplikasi-aplikasi online yang sudah bekerja sama dengan kita dan akan memberikan informasi yang terus-menerus terkait dengan COVID-19 ini. Saudara-saudara, sampai hari ini sudah lebih dari 19.500 orang yang kita periksa untuk pemeriksaan berbasis pada molekuler dengan menggunakan real-time PCR. Dan kemudian kita sudah mengadakan lebih dari 769.000 APD. Sudah kita bagikan 698.650 kita bagikan ke seluruh Indonesia. Dan kami sudah menerima laporan dari para dinas kesehatan provinsi dan kemudian juga dari gugus tugas percepatan penanganan COVID di tingkat provinsi. Lebih dari 3.300 rumah sakit rujukan telah ditunjuk dan telah operasional, dan kemudian juga ini didukung oleh sekian banyak tenaga kesehatan, baik spesialis, dokter umum, perawat, dan pendukung yang lainnya. Sampai dengan saat ini sudah lebih dari 18.000 relawan medis dan non-medis yang telah menyatakan kesiapannya untuk membantu penanganan COVID-19 ini secara lebih terstruktur lagi. Yang lebih kita banggakan lagi, yang lebih kita apresiasi lagi adalah donasi yang diberikan dari seluruh masyarakat Indonesia, dari seluruh penjuru dunia kepada gugus tugas COVID-19 ini untuk bisa maksimal melaksanakan tugasnya. Sudah lebih dari 195 miliar rupiah kita terima. Terima kasih, amanah ini akan kita jaga sebaik-baiknya. Saat ini 27 provinsi dan 160 kabupaten kota telah membentuk gugus tugas penanganan COVID-19. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita berintegrasi agar seluruh kebijakan pemerintah, seluruh usaha pemerintah yang dibantu dengan sepenuh hati oleh seluruh lapisan masyarakat, oleh seluruh dunia usaha, menjadi faktor yang menguatkan kita bersama-sama untuk memerangi COVID-19 ini. Hanya ini saja yang menjadi modal kita untuk bisa bersama-sama, bisa bersinergi dalam rangka memerangi COVID-19. Saudara-saudara, berikutnya akan saya sampaikan update dari penanganan kasus COVID-19 yang sudah berada di rumah sakit. Pada hari ini terdapat penambahan 219 kasus baru, artinya bahwa ini adalah diperkirakan terinfeksinya di 5-6 hari yang lalu sebanyak 219 kasus baru, sehingga totalnya adalah menjadi 3.089
kasus. Ada 30 pasien yang sudah sembuh sehingga totalnya menjadi 282 kasus. Kemudian ada 26 yang meninggal sehingga totalnya menjadi 306 kasus. Mari bersama-sama kita harus menyadari betul bahwa proses penularan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat harus kita hentikan, harus kita akhiri dengan menjaga jarak, menggunakan masker, tidak perlu keluar rumah jika memang tidak mendesak sama sekali, kurangi resiko-resiko terpapar dengan tidak melakukan perjalanan kemanapun, tetap tinggal di rumah. Ini adalah jawaban yang terbaik. Insya Allah dengan upaya yang seperti ini, maka kita bisa mempercepat proses pandemi di tanah air kita, supaya kita bisa pulih seperti sedia kala. Oleh karena itu, putuskan penularan. Patuhi dan disiplin di rumah. Patuh dan disiplin menjaga jarak. Patuh dan disiplin menggunakan masker. Patuh dan disiplin mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Oleh karena itu, patuh untuk tidak melakukan perjalanan kemanapun termasuk pulang kampung. Ini sangat penting. Karena resiko penularan akan menjadi sangat besar, entah di tengah perjalanan, entah setelah sampai ke kampung halaman. Oleh karena itu, jangan mengambil resiko. Pemerintah sudah tegas untuk melarang aparatur sipil negara, Polri dan TNI untuk tidak pulang kampung. Kami akan tetap menjaga ini agar penularan kepada saudara-saudara kita yang di kampung tidak terjadi. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita tanamkan keyakinan kita bahwa kita bisa melindungi diri kita sendiri, bahwa kita bisa melindungi keluarga kita, bahwa kita bisa melindungi lingkungan kita, bahwa kita bisa melindungi orang-orang lain yang sangat berisiko apabila tertular penyakit ini. Orang-orang tua kita, orang-orang dengan penyakit kronis menaun yang sudah ada, yang memiliki risiko paling jelek, paling buruk apabila terinfeksi ini. Kita lindungi mereka. Kita lindungi dengan sebaik-baiknya. Tidak sulit, tidak membutuhkan energi yang banyak. Tetap berada di rumah. Hanya ini yang bisa kita lakukan, atur jarak di dalam komunikasi sosial. Kita yakin, semua yakin, pemerintah yakin, masyarakat yakin, dan kita semuanya yakin bahwa kita bisa melewati masa sulit ini. Kita bisa dengan bergandeng tangan bersinergi untuk menyelesaikan permasalahan ini. Insya Allah Tuhan pasti akan mengabulkan permintaan kita dengan kesungguhan usaha yang kita lakukan. Sekian, terima kasih, selamat sore.